Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam kesempatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11. Mengawal pembelajaran di tahun ajaran baru semester ganjil ini, kita akan membahas Al-Qur'an dan hadis dalam bahasan taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran atau kompetisi dasar yang kalian harus kuasai, pertama, dengan bahasan ini kalian harus terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras itu adalah merupakan implementasi Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat An-Nisa ayat 59 serta Quran Surat At-Taubah 105. Kalian juga harus mampu menganalisis makna daripada implementasi Quran Surat Al-Maidah Al-Maidah 48, At-Taubah 105 dan Quran Surat An-Nisa 59. Dan kemampuan yang harus kalian kuasai adalah mampu menulis Al-Quran tersebut, kemudian mampu membaca beserta kaidah tajwid, mampu mendemonstrasikan hafalan dan menyajikan keterkaitan pesan ayat yang berkaitan dengan perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul Adzim. Nah, tadi sudah dibacakan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kita lanjutkan. Pembacaan Al-Quran itu harus disertai dengan tajwid yang benar. Mari kita bahas bersama pembacaan Al-Quran tersebut dengan menggunakan hukum tajwid. Wa anzalna. Nah, ini ada nun mati. Anzalna. Nun mati menghadapi zai. Itu hukumnya adalah ikhfa. Wa anzalna ilaika. Nah, di sana ada huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Berarti itu masuk kepada hukum mad jaiz munfasil. Ilaika. Nah, dengan garis kuning itu masuk kepada mad lain atau ada yang menyebut juga haraf lain.
Alkitaba. Nah, yang bergaris biru itu ada hukum alif lam. Alif lam. Nah, dengan tanda ada sukun dan dibacanya jelas atau idhar, maka alif lam ini adalah disebut alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi kaf. Kemudian kita lanjutkan kitabah. Nah, yang bergaris ungu kitabah di atas huruf ta ada fathah dengan hamzah. Jadi itu panjang bacanya karena masuk kepada hukum mad tabi'i. Bil haqqi. Nah, ada alif lam bil haqqi. Nah, ada garis biru di sana. Nah, bil haqqi alif lam qomariyah dibacanya jelas. Jelas ada alnya itu jelas. Musaddiqol lima. Musaddiqol lima. Nah, ada bergaris merah. Lihat ada tanwin fathah di atas qaf berhadapan dengan lam. Ketika tanwin berhadapan dengan lam itu masuk kepada hukum idgham. Idgham apa? Idgham bila guna. Dimasukkan bacaannya tapi tanpa guna. Lanjut dengan dengan garis ungu ya. Nah, itu masuk kepada hukum mad tabi'i atau mad asli. Baina dengan garis kuning itu huruf lain. Baina. Jangan bana tapi baina, dilembutkan membacanya. Yadaihi sama itu dengan tanda kuning itu adalah huruf lin atau mad lain. Minal kitabi dengan garis biru di sana ada hukum alif lam. Bacanya harus jelas. Minal kitabi. Alif lamnya jelas. Kita dengan garis ungu itu adalah mad tabi'i karena pada dasarnya ta ini ada ketemu antara huruf fathah dengan huruf mad, yaitu harokat fathah dengan huruf mad yaitu alif, tapi diganti dengan harokat yang berdiri ya. Wa muhaiminan ada ya mati sebelumnya berharokat fathah. Jadi dibacanya lembut yaitu lain ya. Wa muhaiminan itu mad lain. Minan ada tanwin berhadapan dengan ain. Itu masuk kepada hukum idhar. Dibacanya jelas. Wa muhaiminan alai. Ya. Nah, itu garis oren ya, garis oren. Alaihi, lagi-lagi ketemu dengan ia mati sebelumnya berharokat fathah. Itu huruf lain atau mad lain. Bacanya alaihi. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Itu ada hukum mim mati. Ini mim matinya, nah yang bergaris pink ya. Bergaris pink. Hukum mim mati, ada mim mati bertemu dengan ba. Hukumnya adalah ikhfa safawi. Karena ketika membacanya harus apa? Disamarkan. Fahkum baina. Mimnya ditekan ya bersama-sama dengan ba. Tekan dua harkat ya. Fahkum bainahum. Sama juga baina. Nah, udah bergaris kuning itu huruf lain atau mad lain. Bainahum bi. Nah, sama ada hukum mim mati. Ini mim mati bertemu dengan ba. Berarti ikhfa safawi. Kemudian ma'aza. Nah, ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Itu adalah mad jaiz munfasil. Azalallah. Nun mati bertemu dengan zai. Itu ikhfa. Jalallah itu Allah ya.
lamnya lam tafhim, harus tebal. Wala matabi'i tattabi ahwaahum. Ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Itu mad wajib muttasil. Hum'a. Kalau tadi mim mati bertemu dengan ba, sekarang mim mati bertemu dengan ain. Itu hukumnya idhar safawi, dibacanya jelas. Amma itu karena ada sidah, itu adalah gunnah, ditekan 2 harakat. Amma jaa. Nah, itu ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Hukumnya mad wajib muttasil. Minal haqq, ada alif lam ya bertemu dengan ha, itu adalah alif lam qamariyah yang bergaris biru. Likulli ja. Nah, ada tanwin berhadapan dengan jim, hukumnya disamarkan atau ikhfa. Likulli ja. Ja'alna matabi'i milkum, nun mati menghadapi kaf, ikhfa. Milkum syir. Nah, itu ada mim mati bertemu dengan shin ya. Itu hukumnya adalah idhar safawi. Syir'atan, itu juga ada hukum, ada ro tafhim karena sebelumnya berharokat kasrah. Jadi dibacanya tipis saja. Syir'atan, jangan syur, jangan begitu. Syir'atan wa, ada tanwin menghadapi waw. Ya, itu adalah idgham bi gunnah. Bacanya dimasukkan dan disertai gunnah. Syir'atan wa. Minha idhar ya, idhar halki, nun mati menghadapi ha. Ha maqtabi'i ja, itu mad iwad ya. Walau, nah ada garis kuning sama dengan ketika di atas ya, ada mad lain, itu ada harokat patah sebelumnya, kemudian sesudahnya ada waw mati, sebelumnya berharokat patah, dibacanya lembut. Sya'a, itu adalah mad wajib munfasil. Allah sama tafhim dibacanya tebal. La ja'alakum u, la ja'alakum u. Nah, la ja'alakum ummatawa. Nah, di sini idgham bi gunnah. Wa di sini apa? Matobi wahidatan wa ma idgham bi gunnah. La matobi killa. Nah, nun mati menghadapi lam. Idgham bila gunnah. Liyabluwakum, ada huruf qalqalah nih, mati ba di tengah kalimat, qalqalah sugro. Mantulnya jangan terlalu tebal, jangan terlalu kuat, tapi kecil saja karena qalqalah sugro. Liyabluwakum ya. Luwakum fi. Nah, ada mim mati menghadapi fa, itu adalah idhar safawi. Fi matobi'i ma'atakum. Ingat ada mad ya, bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Ini adalah mad jaiz munfasil. Mad badal, ta matobi'i, kum fa idhar safawi, fastabiqul khairat, ada hukum alif lam ya, alif lam qamariyah. Ingat tandanya tidak ada sidah tapi langsung sukun saja di atas lamnya, maka dibaca alif lam, itu ada alif lam qamariyah atau alif lam berhadapan dengan huruf alif lam qamariyah yaitu kha. Khairat, dan yang bergaris kuning itu adalah huruf lain atau mad lain. Ilallahi, sebetulnya ini ada tafhim. Marji'ukum juga ro tafhim dibaca tebal. Marji'ukum jami'a. Ada mim mati berhadapan dengan jim, itu adalah idhar safawi.
Mi matobi'i. Alfa itu adalah ikhfa. Fayunabbi'ukum bi. Nah, ini ada ikhfa safawi karena mimati berhadapan dengan ba. Matobi'i kutum. Nun mati berhadapan dengan ta. Itu adalah ikhfa. Tumfi dibaca jelas karena berhadapan dengan mim mati berhadapan dengan fa. Fi matobi'i takhtalifun ada matobi'i tapi dibacanya di akhir kalimat, makanya hukumnya berubah menjadi mad arid lisukun. Ya, belajar lagi tentang tajwid ini yang sudah kalian pelajari selama belajar PAI ya. Berikutnya kita lanjutkan dengan pembahasan arti perkata. Wa anjalna dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu alkitab-kitab bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqon yang membenarkan lima terhadap apa baina antara yadaihi dua tangan sebelumnya. Minal kitab min dari alkitab kitab wa muhaiminan dan yang menjaga alaihi atasnya fahkum maka putuskanlah tetapkanlah hukumilah bainakum di antara mereka bima dengan apa-apa anzala menurunkan Allah wala dan janganlah tatabi kamu mengikuti ahwa akum hawa nafsu mereka amma dari apa ja'aka telah datang kepadamu mina dari al-haq kebenaran likulli bagi tiap-tiap umat ja'alna kami telah menjadikan minkum di antara kamu syir'atan peraturan wa minhaja dan jalan yang terang. Walau dan sekiranya sya'a menghendaki Allah la ja'alakum niscaya dia menjadikan kamu umat wahidatan yang satu. Walakin akan tetapi liyabluwakum dia hendak menguji kamu fi dalam ma apa-apa atakum dia berikan kepadamu fastabiku maka berlomba-lombalah al khairat dalam kebajikan ila dan kepada Allah ila kepada Allah marji'ukum tempat kembalimu jami'a semuanya. Fayunabbi'ukum lalu dia memberitahukan kepadamu bima dengan apa-apa atau tentang apa kuntum kamu adalah fihi di dalamnya tahtalipun kamu perselisihkan ya. Yang berikutnya dari arti perkata kita bisa menerjemahkan ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab selain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kita berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kami kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, setelahnya kita membaca, kemudian mengartikan, kita harus mengetahui asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah 48 ini. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang terjadi pada waktu itu. Maka ayat Al-Quran ada yang memiliki sebab turunnya. Nah, menurut
M. Quraisy Shihab bahwa setelahnya dibahas dalam Al-Quran tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka diterangkanlah bahwa diturunkan juga Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah ayat ini turun surat Al-Mumtahanah, tepatnya pada peristiwa perdamaian Hudaybiyah, yaitu perdamaian antara kaum muslim dengan suku Quraisy, di mana perdamaian ini menerangkan atau awal dari terjadinya Fathul Mekah. Salah satu persyaratan perjanjian Hudaybiyah ini adalah semua suku diberi pilihan antara mengikuti Nabi Muhammad SAW atau orang Quraisy sesuai dengan kehendak mereka. Dikisahkan bahwa ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara peradilan. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman untuk menentukan hukum, ya. Pada waktu itu diajukan oleh ahli kitab dan muslim yang meminta arbitrase kepada Nabi Muhammad SAW agar diputuskan berdasarkan ketetapan Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa setiap umat itu ada syariatnya, ya, diturunkan kepada Allah, kepada masing-masing umat sesuai dengan kondisi zaman dan situasi yang berbeda, ya. Dan kitab-kitab sebelumnya itu dipercayai oleh Al-Quran atau umat Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW datang untuk menyempurnakan kitab sebelumnya dan sesuai dengan masa akhir zaman, yaitu masa umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat yang berdasarkan Al-Quran. Nah, isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah 48 ini disarikan dari sejumlah tafsir, yaitu Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Al-Juhaili, tafsir Fi Dilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ya. Nah, Al-Quran dalam Quran surat Al-Maidah 48 ini kita yakini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Ia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjadi hakim, artinya memutuskan hukum atas segala sesuatu atas kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah dengan campur tangan manusia. Maka Al-Quran itu adalah harus dijadikan pegangan hidup, pedoman hidup, dan aturan dalam kehidupan, khususnya umat Islam. Ia harus menjadikan pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Kemudian diterangkan, setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bisa digambarkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab-kitab sebelumnya, semuanya adalah mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Sama karena dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an sebagai penyempurnanya. Allah menjadikan umat manusia beragam. Mengapa ada perbedaan di muka bumi ini? Nah, maka ayat ini menerangkan itu adalah untuk ujian bagi kita semua. Memberi kesempatan agar berlomba-lomba
dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diperuncing, diperbesarkan untuk supaya berselisih paham, tapi untuk rahmat, karena Allah itu ada merupakan perbedaan ini merupakan rahmat, dan kita berkewajiban untuk senantiasa berlomba dalam kebajikan. Setelah manusia akan kembali kepada Allah dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka yakini dan perbuat di dunia. Ayat ini merupakan ayat yang memotivasi kita semuanya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Itulah penjelasan berkaitan ayat yang pertama yang kita pelajari, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah 49. Kita lanjutkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Shadaqallahul Adzim. Baik, setelah kita membaca, kita lanjutkan kepada mengamati hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuha. Nah, ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Itu adalah hukumnya mad wajib muttasil. Alladzina alif lam samsiyah, zi mad tabi'i, amanu ini mad badal, nah ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, itu mad jaiz muttasil. Ati'u mad tabi'i, Allah apa? Lam jalalah ya, dan dibacanya lam apa? Lam yang tebal, lam tafhim. Wa ati'u matabi'i wa ati'ur rasul. Ini alif lam samsiyah. Su matabi'i. Wa ulil amri alif lam qamariyah. Amri ada mim mati menghadapi ro, dibacanya jelas berarti idhar sapawi. Milkum ada hukum nun mati berhadapan dengan kaf, itu adalah ikhfa. Fa'ilta apa tuh ikhfa. Tana ma'tobi ya tumsi mim mati menghadapi fa, hukumnya idhar sapawi fi ma'tobi syai. Nah, sebelumnya barokat patah, kemudian ya-nya mati, itu adalah mad lain. Syai'in fa, tanwin menghadapi fa, itu ikhfa. Faruddu matabi'i ilallah, alif lam lamnya tebal atau lam tafkhim. Warra itu alif lam syamsiyah. Su matabi'i kuntum apa ihfa, kuntum sama juga ihfa. Tu'minu matabi'i billahi. Kalau tadi sebelumnya berharokat
fathah atau doma itu lamnya lam tafhim, tapi kalau sebelumnya berharokat kasrah lamnya lam tarkik, dibacanya tipis saja. Billah, billahi. Wal yaumi. Alif lam qamariyah. Yau mad lain, huruf lain. Al akhir mil akhir alif lam qamariyah akhir. Di sini ada alif, ada mad badal. Zalika mad tabi'i, karena ini mah pengganti alif ya, sebelumnya berharokat fathah. Mad tabi'i. Khai itu mad lain, ruwa tanwin menghadapi waw idgham, tapi dengan guna idgham diguna. Wa ahsanu ta'wila, wa ahsanu ta'wila. Wi-nya mad tabi'i ada tanwin dibaca di akhir kalimat ya, itu menjadi mad iwad ya. Baik, lanjutkan lagi arti perkata atau mufradat dari Quran surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u, kamu taatilah atau taatilah oleh kamu Allah, wa ati'u, dan taatilah ar-rasula, rasul, wa ulil amri, dan ulil amri ya, pemimpin kamu ya, milkum, di antara kamu, fa'il tanaza'tum, maka jika kamu berbeda pendapat, fi dalam syai'in sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ia, ilallahi, kepada Allah, warasuli, dan kepada Rasul Allah. In kuntum, jika kalian tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, zalika, demikian itu, khairun, lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wila, akibatnya ya. Itu harus kalian perhatikan arti perkata dari Quran surat An-Nisa ayat 59, sehingga setelah memahami arti perkata kita mampu menerjemahkan Quran surat An-Nisa 59 ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri atau penguasa, pemimpin urusan di antara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul yaitu hadis yang terdapat dalam hadis. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu serta lebih baik akibatnya. Maka kita harus mengetahui asbabun nuzul Quran surat An-Nisa 59 ini apa? Diambil dari tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk memimpin pasukan perang. Ketika Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar, maka ketika api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada salah satu pasukan yang bertanya, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, jangan tergesa-gesa sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api tersebut. Kemudian pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam hadis bahwa apabila ada perbedaan di antara manusia, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Maka turunlah ayat ini, Quran surat An-Nisa ayat 56 yang memiliki isi kandungan dalam tafsir Al-Azhar, Buihamka, tafsir Munir karangan Wahbah al-Juhaili,
Tafsir Al-Quranul Azim karangan Ibnu Katsir bahwa isi kandungan Quran Surat An-Nisa 59 itu adalah bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi jika ada hal-hal yang diperdebatkan maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Bagi setiap umat Islam yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hakimnya, maka imannya harus dipertanyakan. Tanda orang-orang yang beriman adalah taat kepada Allah dan Rasul ya secara mutlak, sehingga bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Harus taat terhadap perintah pemimpin selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jika pemimpin memerintahkan kepada suatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Ya, seperti tadi harus melewati api, kan gitu ya. Itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasul. Kita harus mengembalikan kepada Al-Quran jika ingin menghasilkan penyelesaian yang lebih baik serta bisa membawa kepada keberkahan. Salah satu tanda iman seorang muslim menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum ajaran agama Islam. Baik, surat yang harus kalian kita pelajari dalam bab ini adalah At-Taubah ayat 105 ya. Jadi ada 3 ayat. Kita baca bersama Quran surat At-Taubah 105. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahu adzim. Tajwidnya kita amati bersama. Wa qul i'malu fatabi'i fasayarallah. Ini lam jalalah ya. Sebelumnya berharokat fathah maka dibaca lamnya lam tafhim, dibaca tebal. Allah. Amalakum wa mimati menghadapi wau itu idhar sapawi. Wa rasu matobi'i panjang 2 harokat. Luhu juga matobi'i panjang 2 harokat. Wal mu'minun alif lam qamariyah mu'minun kalau dimatikan itu mad arid disukun. Wasaturadduna tapi kalau diwakofkan itu matobi'i. Wasaturadduna matobi'i ila matobi'i matobi'i alimil ghaibi alif lam qamariyah ghaibi mad lain. Wasyahadati mad alif lam bukan mad ya, alif lam syamsiyah ha matobi'i dadi fayunabbi'ukum bi. Nah, ada mimati menghadapi ba. Itu ikhfa safawi matobi kutum nun mati menghadapi ta ikhfa ta. Nah, ta mimati menghadapi ta itu adalah idhar safawi. Ta'malun mad arid lis sukun. Lanjut kepada arti mufradat Quran surat At-Taubah 105. Wakuli dan katakanlah. I'malu bekerjalah kamu. Fasayaro maka akan melihat. Siapa? Allah. Amalakum pekerjaanmu. Wa rasuluhu dan rasulnya. Wal mu'minu dan orang-orang beriman, orang mukmin. Wasaturaduna dan kamu akan dikembalikan ila kepada alimi yang mengetahui al-ghaib yang gaib, wasyahada dan yang nyata. Fayunabiukum maka dia terangkan kepadamu bima tentang apa-apa atau terhadap apa-apa kuntum adalah kamu ta'malun, kamu kerjakan. Setelah arti mufradat maka kita bisa menerjemahkan dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sehingga
Asbabun nuzul dari ayat ini diketahui dalam tafsir kitab Babun Nuzul fi Asbabin Nuzul. Diterangkan, dalam kitab tersebut menerangkan bahwa peristiwa Abu Lubabah dan 5 orang lainnya tidak ikut berperang. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pergi berperang, sementara ada yang tidak berperang. Itu 5 orang tadi. Kemudian mereka merenung dan menyesal. Dan mereka berkata, kita akan celaka. Kita berada di tempat yang teduh dan tenang bersama kaum wanita. Sementara Rasulullah dan kaum mukminin yang bersama beliau sedang berjihad. Kemudian mereka bersumpah, demi Allah kami akan mengikat tubuh kami di tiang masjid dan kami tidak akan melepaskannya kecuali jika Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Setelah mereka bersumpah, kemudian mereka pun melakukan apa yang sudah mereka ucapkan. Akan tetapi tidak semua dari mereka melakukannya. Ada 3 orang yang tidak melaksanakan sumpahnya. Sepulang dari peperangan, Rasulullah bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Ada seorang yang menjawab, ini Abu Lubabah dan kawan-kawannya tidak ikut berperang. Mereka bersumpah untuk tidak melepaskannya ikatan tersebut kecuali jika Rasulullah sendiri yang melepaskan mereka. Kemudian Rasul bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada peristiwa ini, lalu Allah menurunkan ayat ke-102 dari surat At-Taubah, dan kemudian Rasulullah melepaskan mereka dan memaafkan mereka. Dan dapat diartikan bahwa asbabun nuzul dari Quran surat At-Taubah 105 adalah karena banyaknya umat yang bertanya bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Maka kemudian turunlah ayat ini agar Nabi Muhammad bisa menjelaskan dan menerangkan kepada umatnya bagaimana cara bertaubat membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Jadi bekerjalah, jangan bermalas-malasan, karena Nabi Muhammad SAW sendiri bertaubat. Bekerja maksudnya ya, bekerja, bahkan Nabi memenuhi kebutuhannya sendiri dengan tangannya sendiri. Nabi pernah menjahit bajunya sendiri tanpa memerintahkan kepada yang lain. Ketika sandalnya rusak, Nabi memperbaikinya sendiri. Nabi berdagang juga. Nabi ketika berperang, Nabi tidak ongkang-ongkang kaki, tapi Nabi juga berjihad. Maka ini menunjukkan umat Islam itu tidak boleh menjadi manusia pemalas. Tapi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, umat Islam itu harus bekerja keras. Maka kandungan Quran surat At-Taubah 105, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya Allah melarang sikap malas dan buang-buang waktu. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, ya, jangan takut. Kita tidak boleh ria, karena Allah nanti akan memperlihatkan amal ibadah kita. Bahkan orang mukmin sendiri akan memperlihatkan amal kita walaupun kita tidak menyebut-nyebutkannya, ya, bukan karena ria dan mengharap pujian manusia. Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilai oleh Allah. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut, tapi Allah menilai proses daripada hasil pekerjaan umat manusia. Allah maha mengetahui seluruh pekerjaan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Maka setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran topik pertama, yaitu taat, etos kerja, dan berlomba dalam kebaikan. Maka kewajiban kalian seperti tuntutan dari tujuan pembelajaran ini, kalian harus mampu membacanya, menulisnya, dan menghafalnya. Untuk bab ini, maka pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menghafal 3 ayat yang sudah disebutkan tadi. Nanti disetorkannya dengan via GCR ya kepada ibu. Nanti ibu buka tugas di Google Classroom. Itu saja, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.